Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Abdul Hamid Muslim, Magister Kesehatan Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah. Saya adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Malaya di Fakultas Pendidikan Dokter dengan nomor induk nasional 02 15 09 94 01. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah penyakit kardiovaskular yang disampaikan pada mahasiswa semester 5 di blok sistem kardiovaskular. Pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat mempelajari struktur dan fungsi sistem kardiovaskular yang meliputi jantung, pembuluh darah, dan sistem sirkulasi, serta memahami bagaimana mekanisme fisiologis yang mendasari fungsi pompa jantung, hemodinamika, regulasi tekanan darah, dan perfusi jaringan. Mahasiswa juga diharapkan memahami berbagai gangguan pada sistem kardiovaskular yang termanifestasi dalam berbagai kondisi klinis seperti hipertensi, penyakit jantung koroner, gagal jantung, aritmia, penyakit kentut jantung, dan kelainan pembuluh darah. Pembelajaran dalam blok ini mendorong mahasiswa untuk belajar aktif dan mandiri sehingga mampu mengintegrasikan pengetahuan dasar dan klinis dalam memahami, menganalisis, menegakkan diagnosis awal, serta menentukan prinsip tata laksana dasar penyakit kardiovaskular sebagai calon dokter. Pada mata kuliah ini, CPMK yang akan dicapai adalah mahasiswa mampu yang pertama menjelaskan ilmu-ilmu dasar yang mendukung blok sistem kardiovaskular, mampu menjelaskan penyakit-penyakit yang terjadi pada sistem kardiovaskular, mampu menentukan dan menjelaskan interpretasi serta melakukan pemeriksaan yang menunjang diagnosis dan manajemen penyakit sistem kardiovaskular. Mahasiswa mampu menjelaskan formulasi kelainan-kelainan pada sistem kardiovaskular, dan mahasiswa mampu menjelaskan penata laksanaan penyakit pada sistem kardiovaskular. Proses perkuliahan ini dilaksanakan dengan beberapa metode. Yang pertama adalah perkuliahan atau lecture, tatap muka dan online. Kemudian dilakukan juga tutorial kasus dengan presentasi oleh mahasiswa saat diskusi dari kelompok melalui pleno. Kemudian akan dilakukan pemberian tugas pada akhir sesi diskusi. Kemudian akan dilakukan evaluasi penilaian sesuai dengan capaian indikator dalam RPS program. Selanjutnya, saya akan memberikan materi mengenai penyakit pada sistem kardiovaskular. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Ya, hari ini kita akan belajar ya mengenai materi kardiologi 1. Ya, ini adalah penyakit-penyakit kardiovaskular yang sesuai dengan kompetensi teman-teman semua. Sebagai pendahuluan, ini adalah SKDI yang diharapkan dapat teman-teman capai nanti saat selesai menjadi dokter. Nah, untuk di sistem kardiovaskular sendiri juga sama ya, ada SKDI 1, 2, 3, dan 4 ya. Dengan kita fokus terlebih dahulu di SKDI 3 dan SKDI 4. SKDI 3, teman-teman nanti diharapkan mampu mendiagnosis, melakukan penata laksanaan awal, dan merujuk. 3A itu bukan gawat darurat dan 3B gawat darurat. Sementara untuk yang kriteria 4, teman-teman diharapkan mampu mendiagnosis, melakukan penata laksanaan secara mandiri dan tuntas, baik itu pada saat lulus dokter ataupun saat menyelesaikan internship. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas pada hari ini ya, dengan kompetensi 3B dan 3A. Ya. Untuk yang pertama ada penyakit jantung koroner, gagal jantung, pulmonal akut dan kronik, shock kardiogenik, cardiac arrest, tachyarrhythmia, bradyarrhythmia, ventricular extrasystole, dan prematur atrial contraction.
kita ulang sedikit mengenai anatomi dan fisiologi ya. Jadi anatomi jantung mempunyai 4 katup ya dan 4 ruangan ya. Kita urutkan mulai darah itu masuk mulai vena cava superior dan vena cava inferior, masuk ke atrium kanan, kemudian akan menuju ke ventrikel kanan melalui katup trikuspid, kemudian dari ventrikel kanan akan menuju ke paru-paru melalui katup pulmonal dan melewati arteri pulmonal. Kemudian dari paru-paru terjadi pertukaran oksigen, kemudian darah akan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis menuju ke atrium kiri, berpindah ke ventrikel kiri melalui katup mitral. Setelah itu akan menuju aorta melalui katup aorta dan diedarkan ke seluruh tubuh. Berikut adalah lokasi-lokasi dari tiap-tiap katup dan lokasi auskultasi yang dapat kita dengar ya. Di katup aorta itu ada di ICS2 parasternal kanan ya, pulmonal ICS2 parasternal kiri, trikuspid di ICS4 parasternal kiri, dan katup mitral di ICS4 5 mid clavicula kiri. Nah, berikut adalah vaskularisasi jantung ya. Jantung secara garis besar mempunyai 2 cabang utama ya, yaitu pembuluh darah di sebelah kanan, right coronary artery beserta cabang-cabangnya, dan juga left coronary artery beserta cabang-cabangnya. Khusus untuk left coronary artery, dia akan bercabang besar menjadi LAD dan LCX. LAD akan menyusuri jantung bagian depan dan LCX akan mengitari jantung di sebelah kiri. Berikut adalah fisiologi jantung ya. Jadi darah itu beredar ke seluruh tubuh dengan dipompa oleh jantung ya. Ada beberapa mekanisme yang dapat kita pelajari ya. Yang pertama, apa itu cardiac output ya? Cardiac output itu adalah stroke volume ya dikalikan dengan heart rate ya. Stroke volume atau volume sekuncup itu adalah volume darah yang dipompa oleh ventrikel kiri ya setiap sistolik. Jadi ada fase sistolik saat berkontraksi dan ada fase diastolik saat relaksasi. Nah, heart rate itu detak jantung tiap menit. Cardiac output adalah perkalian dari keduanya, di mana adalah volume darah yang dipompa oleh jantung pada setiap menit. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi cardiac output tadi. Yang pertama adalah preload. Preload itu artinya adalah volume yang masuk ke dalam ventrikel di jantung ya, ventrikel kiri. Nah, pada beberapa keadaan maka preload ini dapat berkurang ya, seperti pada saat terjadi hipovolemi ya, atau pada saat terjadi gangguan katup ya, mitral stenosis misalnya, sehingga aliran darah itu terhambat menuju ventrikel kiri yang akan menyebabkan berkurangnya preload ya, atau berkurangnya beban ventrikel kiri. Kemudian juga dipengaruhi oleh kontraktilitas ya, kontraksi otot jantung, kemampuan jantung dalam memompa yang menurun pada gagal jantung. Juga dipengaruhi oleh afterload ya. Afterload-nya adalah tekanan yang akan dihadapi oleh ventrikel saat berkontraksi. Nah, ini akan meningkat contohnya pada keadaan-keadaan hipertensi ya, di mana tekanan darah di perifer, di aortanya itu meningkat, sehingga tahanan yang harus dilawan jantung juga akan meningkat. Nah, kemudian kita akan bahas bunyi jantung ya, auskultasi. Suara jantung normalnya S1 dan S2. S1 itu terjadi akibat penutupan katup mitral dan trikuspid pada fase sistolik, dan suara S2 itu terjadi akibat penutupan katup pulmonal dan aorta pada fase diastolik. Dapat terjadi suara jantung tambahan S3 galop ya, dan S4. Nah, ini biasanya terjadi pada keadaan-keadaan gagal jantung ya, akibat terganggunya pengisian ventrikel dan kontraksi atrium. Kemudian ada suara tambahan murmur ya, dapat terjadi pada fase sistolik dan fase diastolik, di mana
Masing-masing itu punya grade-nya, mulai dari grade 1 sampai grade 6 untuk fase sistolik dan grade 1 sampai grade 4 untuk murmur di fase diastolik. Bervariasi mulai dari bising amat lemah yang sulit mungkin kita dengar sampai yang terdengar sangat keras bahkan tanpa stetoskop. Oke, selanjutnya kita akan sedikit membahas mengenai EKG ya, elektrokardiogram. Berikut adalah gambaran normal gelombang EKG yang dikatakan suatu gelombang itu apabila dia itu menyimpang dari garis isoelektris. Jadi kalau kita bayangkan ini ada satu garis isoelektris mulai dari ujung kiri sampai ujung kanan. Penyimpangan pertama artinya ini suatu gelombang ya, disebut dengan P wave, mulai dari dia menyimpang sampai kembali lagi ke garis isoelektris, kemudian diikuti dengan segmen PR. Setelah itu dia akan menyimpang lagi dari isoelektris sampai kembali itu suatu gelombang Q, kemudian naik dia defleksi positif, kembali lagi ke isoelektris itu gelombang R, kemudian defleksi negatif mulai dari isoelektris sampai ke isoelektris kembali itu gelombang R. Ini suatu kompleks QRS ya. Kemudian dari kompleks QRS akan isoelektris itu yang disebut dengan ST segmen, dan kemudian terbentuk satu gelombang lagi, gelombang T. Gelombang P itu menandakan depolarisasi atrium, gelombang QRS menandakan depolarisasi ventrikel, dan gelombang T menandakan repolarisasi ventrikel ya. EKG ini dicetak dalam kertas khusus ya, satu kotak kecil itu berukuran 1 mm ya, ukuran horizontal menggambarkan 0,04 second ya, dan tingginya itu menggambarkan 0,1 millivolt. Maka 5 kotak kecil ya atau satu kotak besar itu menggambarkan 0,2 detik ya, dikalikan 4 tadi ya, 0,04 dikalikan 2, dan untuk vertikalnya itu 0,5 millivolt. Untuk membaca EKG kita identifikasi terlebih dahulu ritme, heart rate, aksis, gelombang P, interval PR, gelombang QRS, segmen STT, dan gelombang Q. Sekarang kita lihat ke kasus ya, ST elevasi. ST elevasi ini merupakan suatu kegawat dauratan ya, sehingga identifikasi EKG menjadi sangat penting ya buat teman-teman semua, apalagi nanti yang menjadi garda terdepan ya di IGD. Oke, jadi kriteria ST elevasi itu tidak semua ST elevasi itu dikatakan infak miokard ya, atau STEMI ya. Yang pertama harus dilihat terlebih dahulu populasinya, apakah ini laki-laki ataupun perempuan ya. Untuk laki-laki dibagi lagi, apakah usianya kurang dari 40 dan lebih dari 40. Untuk kurang dari 40 ya, artinya laki-laki yang masih muda, ST elevasinya harus lebih dari 2,5 mm. Jadi kriterianya lebih ketat lagi di lead apabila terjadi di lead V2 dan V3 ya. Sementara untuk lead lainnya itu elevasinya lebih dari 1 mm. Untuk lebih dari 40 tahun sama, hanya saja kriterianya lebih rendah lagi. ST elevasinya cukup lebih dari 2 mm di lead V2 dan V3. Sementara untuk di lead lain 1 mm saja itu sudah dikatakan ST elevasi. Untuk wanita ST elevasinya lebih rendah lagi ya. Lebih dari 1,5 mili di lead V2 sampai V3 dan lebih dari 1 mili di lead lainnya ya. Nah, pada EKG ya, elevasi di kanan dan posterior ST elevasi 0,5 mm itu sudah dikatakan ST elevasi. ST elevasi itu menandakan suatu sumbatan total di pembuluh darah jantung ya, 100%, berbeda dengan UAP dan NSTEMI, di mana serangannya itu kurang dari 100% penyumbatannya, sehingga kegawat dauratannya adalah di STEMI ya, di ST elevasi. Oke, kita masuk ke topik selanjutnya ya. Topik selanjutnya adalah penyakit jantung
koroner ya, atau PJK. Nah ini merupakan kegadaruratan yang pasti akan teman-teman semua temui di IGD ya. Yang pertama kita harus mempelajari konsepnya terlebih dahulu ya. Jadi penyakit jantung koroner itu terjadi akibat adanya sumbat di pembuluh darah jantung. Pembuluh darah jantung ini terbentuk karena adanya faktor risiko. Faktor risiko yang paling sering adalah merokok ya, kemudian riwayat hipertensi, diabetes ya, kemudian kolesterol ya, atau dislipidemia. Gejala-gejalanya ya dapat terjadi nyeri khas di dada sebelah kiri ya, terasa berat, tertekan, menembus punggung ya, menjalar ke lengan kiri, leher, rahang, dan ulu hati. Dan ada gejala khas yang nanti mungkin akan teman-teman temui ya. Jadi pasien itu dapat merasakan nyeri dada seperti mau mati. Nah, kita sudah harus curiga itu adalah suatu penyakit jantung koroner ya. Secara konsep, penyakit jantung koroner ini terbagi menjadi dua, yaitu ACS dan APS ya. APS itu stabil, artinya memang dia ada sumbatan tetapi tidak menyebabkan serangan ya, artinya stabil. Nyerinya kurang dari 20 menit, membaik dengan istirahat. Nah ini banyak pasien-pasien yang kontrol ke poli ya, kemudian mengambil obat rutin. Nah itu adalah pasien-pasien yang masuk dalam kategori angina pectoris stabil ya. Enzim jantungnya mungkin normal ya, EKG-nya bahkan mungkin normal ya. Exercise stress test dapat mengetahui apakah ini memang terjadi suatu iskemik atau tidak ya. Gold standarnya adalah dengan dilakukan angiografi. Nah untuk tata laksananya dapat kita berikan nitrat untuk vasodilatasi pembuluh darah ya, kemudian beta blocker untuk menurunkan nadi dan konsumsi dari oksigen di miokardium. Kemudian juga dapat kita berikan statin, obat-obatan statin untuk menstabilkan plak yang dapat menjadi faktor resiko untuk terjadinya ACS ya. Nah kemudian klasifikasi yang kedua adalah ACS. ACS ini adalah suatu serangan, dia tidak membaik dengan istirahat, nyeri dadanya bertahan menetap lebih dari 20 menit ya, dengan gejala-gejala yang tadi sudah kita sebutkan. Nah ini kita harus klasifikasikan menjadi beberapa ya. Yang pertama ST elevasi atau STEMI. STEMI ini adalah sumbatan total ya, sehingga harus segera dilakukan revaskularisasi ya. Enzim jantungnya meningkat, terdapat perubahan EKG ST elevasi sesuai dengan kriteria yang tadi sudah kita bahas ya, dan sesuai dengan area dari EKG yang sudah kita bahas tadi yang juga dapat disertai dengan ST depresi sebagai resiprokal ya, atau cermin dari ST elevasinya. Jadi nanti jangan bingung, di suatu EKG ada ST elevasi dan ST depresi. Ya, ST elevasi itu adalah sumbatan total yang terjadi di area tersebut, dengan lead lainnya akan merekam gambaran ST depresi, yaitu suatu cermin dari ST elevasinya tadi. Jadi kalau misalnya ST elevasi di anterior, maka akan ada ST depresi di inferior dan di posterior sebagai resiprokal dari ST elevasi. Ya, yang bermasalah adalah tetap di lead anteriornya yang ST elevasinya. Kemudian berikutnya adalah kita bisa temukan ST depresi dan T inversi tanpa ST elevasi. Jadi murni hanya ST depresi dan T inversi saja dengan enzim yang meningkat. Nah, itu kita sebut dengan NSTEMI. Kemudian enzimnya normal ya, dengan gambaran EKG yang normal tetapi gejala klinisnya khas mengarah ke PJK. Nah, itu kita diagnosis sebagai UAP ya, unstable angina pectoris. Untuk tata laksana definitif dari ACS itu adalah PCI sebetulnya ya, tetapi kita klasifikasikan terlebih dahulu. Jika STEMI maka PCI-nya adalah primary ya, primary PCI kurang dari 12 jam sejak onset pertama. Kemudian kita lakukan fibrinolisis
Jika tidak bisa kita lakukan primary PCI, kita bisa lakukan fibrinolysis dalam 12 jam pertama dengan menggunakan streptokinase. Ya, nah ini definisi dan etiologinya. Iskemia miokardium ya, akibat ketidakseimbangan kebutuhan dan pasokan oksigen menimbulkan nyeri dada. Ya, etiologi terbanyak memang adalah aterosklerosis ya, akibat berbagai macam faktor, dislipidemia, ya, kolesterol, merokok ya. Oke. Ini tadi sudah kita bahas ya, perbedaan antara unstable angina, NSTEMI dan STEMI. Nah, ini juga hal yang penting ya. Jadi STEMI itu berevolusi sesuai dengan waktunya, sesuai dengan onsetnya ya. Apabila dia onsetnya masih early, masih awal, maka belum terlihat adanya ST elevasi. Nah, ST hanya terbentuk gelombang T yang tinggi atau kita kenal dengan hiprakut T. Seiring dengan berjalannya waktu, segmen ST ini akan meningkat ya, kita bisa lihat nih semakin meningkat. Setelah itu akan membentuk gelombang Q. Setelah terjadi gelombang Q, ST elevasinya akan menurun ya, kemudian terbentuk T inverted ya. Nah, dia akan menetap seperti itu ya. Jadi penting mengetahui onset nyeri dada pada pasien dan kita sesuaikan dengan gambaran EKG yang ditemukan. Ya, ini sudah kita bahas tadi ya, kriteria STEMI ya, minimal 2 sadapan pada area dan disesuaikan dengan populasi. Ya, kemudian untuk NST-ACS ya, NST-ACS itu bisa NSTEMI atau UAP ya, hanya terjadi ST depresi seperti di gambar ini atau T inversi saja dengan gejala nyeri dada yang khas ya. Kemudian LBBB ya, pada LBBB dapat kita curigai suatu ACS terutama pada LBBB yang sifatnya baru ya, sudah terbukti sebelumnya dia tidak ada LBBB, kemudian kita dapatkan LBBB. Nah, ini disebut dengan LBBB baru disertai dengan nyeri dada, maka kita curigai ini adalah suatu ACS ya. Bahkan LBBB baru ini merupakan salah satu kriteria STEMI ya, bentuk-bentuk STEMI. Ya, ini saya kira juga sudah dibahas tadi ya, arteri koroner kiri dan kanan beserta pembagian areanya. Nah, ini untuk lebih memudahkan ya teman-teman semua apabila mendapatkan EKG 12 lead ya, V1 sampai V4 anterior septal ya, V5, V6, 1 dan AVL itu lateral ya, inferior di 2, 3 dan VF ya. Mengapa penting? Karena dengan mengetahui anatominya, mengetahui areanya, maka kita sudah harus memprediksi komplikasi apa yang mungkin timbul ya, terutama pada kondisi STEMI ya. Kalau anterior septal itu dia memperdarahi sebagian besar otot-otot jantung ya di ventricle, sehingga kita khawatir dapat terjadi shock ya, dapat terjadi gagal jantung ya, acute heart failure, kemudian shock kardiogenik karena kontraktilitas dari jantung itu kemungkinan besar terganggu akibat suplai darah yang menurunnya. Di inferior karena sebagian besar melewati atau memperdarahi impuls listrik, maka kita sudah harus khawatir apabila di STEMI-nya ini di inferior, komplikasi yang paling sering timbul adalah aritmia ya, karena impuls listriknya terganggu, dapat terjadi AV block ya, kemudian VT ya, VF itu sering terjadi, kita temukan pada inferior ya. Oke. Enzim jantung ya sama seperti dengan EKG, itu dia berevolusi ya, rise and fall ya. Jadi pada fase-fase awal tidak akan naik ya, kemudian pada fase yang lanjut walaupun ST elevasinya persisten, maka troponinnya sudah turun ya. Oke, kapan saja ya mioglobin itu sudah naik dalam 30 menit pertama, CKMB naik dalam 4-6 jam, troponin T 3-12 jam, dan puncaknya adalah dalam 24 jam.
Yang sensitif memang adalah troponin T dan troponin I ya. Hanya misalnya ya pasien datang dalam onset 1 jam dengan gambaran EKG masih titol ya dengan nyeri dada, maka troponin ini tidak naik begitu kita periksa ya, karena memang belum saatnya naik, sehingga tata laksana definitifnya tidak perlu menunggu troponinnya naik, harus segera kita lakukan ya. Nah itu pada pasien-pasien STEMI. Nah ini tata laksana awalnya ya, berikan O2 hanya jika SpO2 nya kurang dari 90 ya. Kemudian di loading antiplatelet ya, double ya. Ini bukan 4-4-nya maksudnya ya, tetapi 2 ya. Yang pertama itu aspirin ya, aspirin 100 ya, atau aspilet ya, 160 sampai 320 mili dikunyah. Prasugrel di Indonesia belum ada ya. Ticagrelor dan clopidogrel. Ini pilih salah satu karena golongannya sama ya. Nah, untuk ticagrelor loading dose-nya 180, clopidogrel 300 sampai 600 ya. Hati-hati menggunakan ticagrelor pada pasien-pasien yang direncanakan untuk primary PCI ya. Untuk yang dilakukan fibrinolitik ya. Kemudian nitrat bisa kita gunakan sublingual ya, bisa kita gunakan intravena dengan menggunakan NTG ya, bisa kita drip atau dapat kita ulang 3 kali dengan jarak 5 menit apabila menggunakan sublingual. Ya, bila nyerinya menetap ya, kita bisa berikan morfin secara intravena ya, terutama pada pasien-pasien yang serangannya ya iskemiknya itu di inferior ya, kita bisa ulang setiap 10 sampai 30 menit. Kita fokus pada STEMI ya. STEMI apabila onset gejalanya itu kurang dari 12 jam, maka kita harus berpikir apakah pasien ini mampu untuk dilakukan primary PCI ya, dengan waktu door to balloon itu kurang dari 120 menit, artinya 2 jam. Jika dalam 2 jam itu bisa kita lakukan primary PCI ya, atau kita memang berada di center yang dapat melakukan primary PCI, maka kita kirim pasien untuk dilakukan primary PCI. Jika tidak, maka jangan ditunda. Pasien harus mendapatkan fibrinolitik ya, dengan jarak waktu maksimal itu 30 menit. Door to needle targetnya adalah 30 menit ya. Jika tidak berhasil ya, artinya tidak memenuhi syarat-syarat keberhasilan fibrinolitik, maka kita rescue PCI dalam 2 jam. Ya, kemudian jika berhasil maka kita rencanakan untuk angiografi koroner selama masa rawatan. Kapan dikatakan berhasil? Berhasil adalah jika terpenuhi 2 dari 3 syarat berikut ya. Yang pertama, nyeri dadanya berkurang, kemudian ST elevasinya turun lebih dari 50%, dan adanya aritmia reperfusi saat dilakukan fibrinolitik ya. Aritmia reperfusi itu bentuknya apa? Banyak ya, bisa terjadinya idiopathic ventricular rhythm ya, irama ventricle, QRS-nya lebar-lebar ya. Nah, makanya fibrinolitik itu kita pasang monitor di samping pasien ya, sehingga dapat terpantau apakah. Jadi terapi reperfusi ya, ini untuk STEMI ya, terbagi menjadi 2, fibrinolisis dan primary PCI ya, atau terapi intensif. Fibrinolisis hanya dapat dilakukan jika onsetnya belum mencapai 12 jam ya. Jadi jika sudah sudah lebih dari 12 jam ya, tidak ada tempatnya lagi sebetulnya untuk dilakukan untuk fibrinolisis ya. Kemudian untuk primary PCI yaitu onsetnya kurang dari 12 jam dengan target door to balloonnya itu kurang dari 90 menit. Jika sudah lebih dari 12 jam, maka kita rencanakan untuk early PCI sesuai dengan klinis pasien ya. Kemudian pada pasien-pasien yang STEMI-nya resiko tinggi ya, kemudian resiko untuk dilakukan fibrinolisis, maka itu juga masuk ke pilihan terapi invasif ya, atau primary PCI. Untuk fibrinolitik kita lakukan dengan streptokinase 1,5 juta unit ya, habis dalam 30 sampai 60 menit ya. Untuk alteplase dibolus terlebih dahulu 15 mg, kemudian dilanjutkan 0,75 mg per kilo selama 30 menit, kemudian dikurangi dosisnya 0,5 mg
per kilo selama 60 menit. Dan nanti silakan dicoba latihan-latihannya yang sudah dikirimkan ya dengan akun masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.